Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ibadah ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di sini. Kita tinggalkan segala masalah duniawi kita di belakang. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Seberapapun kita datang di tempat ini, percayalah itu semua karena rencana Tuhan. Karena tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Apalagi kita percaya bahwa Tuhan kita ialah sutradara terbaik di hidup kita. Jadi apapun yang kita alami semua karena Tuhan inginkan terjadi. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Saya undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa karena kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Bapa yang baik, di tempat ini Bapa kami menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa, serta tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, hanya untuk kepadamu Tuhan Yesus. Di tempat ini kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Tetapi sebelum kami masuk lebih dalam Bapa, ampuni segala salah dan perbuatan kami Bapa di hadapan-Mu Bapa yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Basuh kami Bapa dan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan, kuasai seluruh penjuru ruangan ini Bapa, mulai dari depan, belakang, atas, bawah, bahkan samping, kanan, kiri Tuhan Yesus. Kami mohon dengan hormat Tuhan Yesus, kami undang dengan hormat Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di mana saat ini kami berada Tuhan Yesus. Penuhi tempat ini Bapa dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Dan kami juga bersatu hati Bapa. Segala penghulu, pemerintah, penguasa di udara apapun jenisnya yang saat ini mengganggu ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan Bapa. Tuhan Roh Kudus berikan kami hikmat pengertian agar kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita bawakan penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang paling mencintai kita, kita juga harus mencintai Bapa kita. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus, perbuatan-Mu yang membuat kami jatuh cinta kepada-Mu. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. oh Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, sentuh hati. Kasih Bapa, sebab Engkau yang menyentuh hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengubah hidup kami Bapa. Engkau yang menjadikan kami baru Tuhan setiap harinya Bapa. Engkau yang membentuk kami menjadi indah Tuhan Yesus. Di sini kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Bapa pujian kami Bapa bertata di hadapan Tuhan, membuat hatimu senang Bapa. Katakan Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Kami mengundang dengan hormat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Bapa, di tempat ini Tuhan Yesus. Penuhi seluruh ruangan ini Bapa surgawi. Biarkan Bapa Roh Kudus-Mu menari-nari dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Biarkan kami Bapa yang haus akan Engkau Bapa menjadi segar dan terpuaskan berkat Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bawakan lagu ini dari awal. Katakan betapa ku mencintai dengan hati kita yang paling dalam. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Yes Lord. Tak pernah sendiri Kami tidak pernah sendiri jalani Tuhan. hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Katakan Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah kami Tuhan menjadi yang baru, setiap hari Bapa. Emas yang murni, Kau membentuk berjana hati. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita bawakan, katakan Bapa dengan hati yang lembut. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah kami Bapa menjadi baru Tuhan, menjadi yang baru, bagai. Sebab kami percaya Tuhan, setiap emas yang Kau bentuk Bapa, Engkau akan ubah menjadi baru Tuhan. Bejana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu kami pikirkan, yang selalu memberi Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah mengharapkan belas kasihan Tuhan. Engkau hanya mengharapkan anak-anak-Mu Tuhan menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hati. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus. Kami anak-anak-Mu hadir di sini Tuhan, membawakan hati kami yang luar biasa Bapa, karena kami rindu dan cinta akan Engkau Bapa.
Bukan karena hebat kami Bapa kami dapat berdiri Tuhan. Tapi karena topangan darimu Bapa. Karena anugerah darimu Tuhan Yesus. Karena betapa baiknya Engkau yang sangat luar biasa di hidup kami Tuhan. Sehingga kami masih ada sampai saat ini Bapa. Jika kami selalu memikirkan Tuhan. Hal apa yang tidak bisa, yang tidak membuat kami kagum dengan perbuatan Bapa. Semua hal yang Kau lakukan di hidup kami Tuhan. Itu membuat kami terkagum-kagum Bapa. Di sini Bapa kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mudah ditemui ketika kami rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Bapa puji-pujian kami Bapa dapat membuat para malaikat surga menari-nari untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang meriah. Shalom. Shalom. Ada sukacita Tuhan malam ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus dulu. Kita akan menaikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Kita berikan semangat yang luar biasa bagi Tuhan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih semangat. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangi dari awal, lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Malam ini jangan kita biarkan berlalu begitu saja, tetapi mari kita memuliakan Tuhan Yesus. Ada amin. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih semangat. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat kasih-Mu Bapa yang luar biasa di hidup kami Tuhan Yesus. Engkau memulihkan hidup kami Bapa. Engkau mengangkat hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat kasih-Mu setiap hari Engkau curahkan bukan tanpa tujuan Bapa. Melainkan semuanya bertujuan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau menciptakan kami Tuhan Yesus segambar dan seturut dengan Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau menciptakan kami Bapa seturut dan segambar dengan Engkau Tuhan. Di situ juga Engkau meletakkan buah-buah Roh-Mu dalam kami Tuhan Yesus. Dan di situ juga Engkau Bapa mengikat kami Tuhan, bahwa tanpa kasih-Mu, tanpa damai sejahtera-Mu, kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Di tempat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan Bapa hati dan pikiran kami terbuka untuk Engkau Bapa, sehingga firman-Mu dapat ditaburkan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami dapat Bapa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, segala pencuri benih firman Tuhan yang akan ditaburkan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Betul Bapak. Tak seorang pun dapat menolongku. Yes Lord. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Yesus, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita renungkan lagu ini saudaraku.
Karena tanpa Dia kita tidak akan bisa dapat damai yang sesungguhnya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Betul Tuhan. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulangi dari awal. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Hanya jawaban Yesus. hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Jika tanpa bersama-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan bisa menghadapi hidup kami Tuhan. Banyak tantangan yang kami lalui Tuhan, tapi hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus kami bisa berjalan secara luar biasa Bapa. Engkau berjanji kepada anak-Mu Tuhan Yesus, aku akan mengangkat Engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Sebab hanya di dalam Engkau Bapa segala tantangan kami akan libas habis Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat menolong kami Bapa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, katakan kalau ku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sekali lagi dengan iman. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman, angkat tanganmu, katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Yesus yang menjadi jawaban kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Dan bersama Yesus kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan sukacita, pengharapan, bahkan mendapatkan kesembuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah berkati pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya firman Tuhan memberikan keteguhan hati, memberikan ketetapan, memberikan pengharapan. Bahkan firman Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kami. Kami siap mau mendengarkan isi hatimu malam ini ya Bapa. Berfirman bagi kami di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam semuanya. Good job buat worship team kita pada malam hari ini. You are the best. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus kuat, be strong in God. Kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa setiap orang percaya harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, katakan amin. Amin. Ya. Kenapa setiap orang percaya harus memiliki iman yang kuat? Karena saudara dan saya diperhadapkan dengan ujian. Kedua, saudara dan saya diperhadapkan dengan godaan setiap saat, setiap menit, dimanapun kita berada. Godaan dan ujian itu bisa datang dari iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan. Sekali lagi, iblis selalu datang menghancurkan, membunuh, membinasakan setiap anak Tuhan. Dengan demikian, maka Bapak Ibu Saudara sekalian harus memiliki iman yang kuat. Coba saudara katakan iman yang kuat. Iman yang kuat. Nah, iman yang kuat itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Yakobus pasal pertama ayat 12. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara baca dalam terjemahan baru, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Selanjutnya dikatakan, karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota kemenangan.
Bahkan mahkota kemenangan itu sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ternyata waktu saudara diuji, saudara dipersiapkan untuk menerima mahkota. Mahkota kemenangan, itu yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan mahkota itu sesuai dengan janji Tuhan kepada yang mengasihinya. Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya bahwa saudara memberikan hidupmu, memberikan penyembahanmu kepada Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa iblis adalah musuh terbesar kita yang tahu persis kapan mengincar saudara. Mengincar setiap anak Tuhan. Bahkan iblis sangat paham keberadaan setiap orang percaya. Hidup saya dan saudara ketika kita berada dalam situasi yang lemah. Dan dia tahu persis apa yang harus dia lakukan bagi saudara dan saya ketika dalam keadaan yang lemah. Oleh karena itu, firman Tuhan mendorong, we need to strong in God. Karena tantangan terbesar setiap anak Tuhan, tantangan terbesar setiap orang percaya, itu terjadi dan muncul ketika kita menghadapi ujian. Dan ujian itu bisa merusak bahkan mengganggu hati kita, saudara. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Ujian itu bisa mengganggu, merusak hati kita sehingga kita kehilangan kontrol, lose control, saudara. Kita berada dalam kesedihan. Orang yang mengalami kesedihan itu bisa mengganggu hati. Coba saudara tanya, pernah sedih enggak? Itu bisa mengganggu saudara, mengganggu hati saudara. Bahkan iblis merusak hati kita, mengganggu hati kita, pikiran kita. Ketika saudara divonis dokter bahwa saudara sakit A, sakit B, dan sakit C. Wah, itu mengganggu saudara, itu mengintimidasi. Akibat dari gangguan-gangguan ini maka yang terjadi adalah kekecewaan. Sehingga membuat iman kita bisa lumpuh, menjadi lemah dan goyah. Bahkan kita bisa gagal total. Sebagai question key saya malam hari ini. Ketika saudara saat ini sedang diperhadapkan dengan pergumulan, dengan ujian, dengan situasi yang begitu sulit, apakah saudara dan saya masih tetap berharap kepada Tuhan atau tidak? Gak perlu jawab, saudara sama Tuhan saja. Apakah waktu saudara diuji, saudara berhadapan dengan situasi yang sulit, apakah engkau masih berharap dan bergantung kepada Tuhan? Sebagai pertanyaan, bagaimana untuk menjadi kuat di dalam Tuhan? Semuanya firman Tuhan memberikan jawaban, memberikan kepastian. Untuk saudara menjadi kuat di dalam Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus memiliki iman yang dibangun di atas dasar yang benar. Bisa saja ada iman, tetapi tidak dibangun di atas dasar yang aman. Bahkan yang benar. Lihat perumpamaan seorang yang membangun rumah di atas pasir dan membangun rumah di atas batu. Ketika hujan, badai, topan datang, rumah yang dibangun di atas batu, hasilnya apa saudara? Tetap kuat. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, ketika angin datang, rumah itu hancur. Pertanyaannya, iman saudara dibangun di atas dasar yang mana? Di atas dasar yang benar atau di atas dasar yang salah? Kalau saudara membangun iman saudara di atas dasar yang benar, kesulitan bisa datang, masalah bisa datang, situasi yang buruk bisa terjadi, pergumulan mungkin saudara hadapi hari-hari ini. Tapi dasarnya benar, karena iman kita ditaruh di atas yang benar, di dasar yang benar, maka saudara akan lebih kuat. Amin.
Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan, bangun imanmu di atas dasar yang benar. Bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan? Jawabannya harus memiliki iman yang hanya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan anak Allah yang hidup. Katakan amin. Gak ada jalan lain, saudara. Banyak jalan ke Roma, tetapi untuk ke surga hanya satu jalan. Only one way. One way. Tidak ada dua jalan, saudara. Hanya melalui Kristus Yesus. Sebagai big idea-nya. Ketika saudara dan saya merasa putus asa. Ketika saudara dan saya tidak berdaya. Ketika saudara tidak ada pengharapan. Saya mau kasih tahu kepada kita sekalian. Percayalah bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Kok ada amin ya? Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain. Manusia memberikan pertolongan terbatas. Sebaliknya, suami, istri kepada anak-anak memberikan pertolongan terbatas. Tetapi bagi Tuhan tidak ada batasannya. Mazmur pasal 121. Ayat yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sana mengisahkan bagaimana Raja Daud melayangkan matanya hanya kepada Tuhan. Dia berkata, dari manakah datang pertolonganku? Firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang kedua, Mazmur 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari Tuhan, itu benar, saudara. Nggak salah juga kita ditolong oleh orang lain. Nggak salah, itu tidak salah. Membantu orang tidak salah. Tetapi pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Bahkan ayat 3 berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah yang menjadi naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, kalau menjadi pegangan ayat ini bagi saudara dan saya yang sedang putus asa, yang sedang tidak berdaya, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Amin. Dia tidak pernah terlelap. Saya masih terlelap, saudara. Ketika tidur nyenyak banget. Apalagi sudah capek. Ada bom mungkin di samping, karena saudara sudah nggak tahu. Karena sudah terlelap tidur, sudah nggak tahu. Saking capeknya, saudara tidur non-stop. 5 jam straight. Nggak bangun-bangun. Wah, karena capek. Namanya orang capek, terlelap. Tetapi waktu engkau terlelap, ada yang menjaga, saudara. Yaitu penjaga Israel. Jadi untuk saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan, maka hati kita harus dikontrol dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita usahakan mendengar, membaca firman. Ada aplikasi baru, saudara, saya dapat. Selain dia membacakan buat kita, dia memberikan uraian. Waduh, keren banget itu aplikasi, saudara. Saudara sambil kerja pakai ini, dia baca buat saudara. Saudara gak perlu baca lagi. Dia baca dan bacaannya bervariasi. Ada kalanya kata-katanya dia nyanyi, saudara. Nyanyi sambil membacakan buat saudara. Jadi saudara bisa ingat. Oh keren, aplikasinya bahasa Indonesia yang bagus banget. Dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang dari Allah yang akan mengontrol kita, mengendalikan hasrat kita, mengendalikan hati kita. Sehingga hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai perkataan yang diilhamkan Allah sebagai kebenaran. Katakan amin.
perkataan yang diilhamkan Allah kepada kita sebagai otoritas kuasa Allah untuk meraih kemenangan. Kalau saudara jadikan firman Tuhan sebagai otoritas dalam hidup ini yang menjanjikan kemenangan, maka saya yakin saudara adalah orang yang beruntung. Dan saudara adalah orang yang kuat. Saya sama Pak James lagi semangat main pingpong. Kalau main pingpong cuma 1 set, keringat, waduh luar biasa. Memang capek waktu main, tapi olahraga nggak salah saudara. Tetapi yang harus menjadi landasan utama hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Saudara mau terima firman Tuhan? Sebagai keynote saya malam hari ini. Ada 3 cara yang perlu saudara lakukan agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita harus menerima dengan iman kasih yang daripada Tuhan. Landasannya Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat terjemahan baru, kita sama-sama. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Atau kita baca ayat yang kelima saja. Poinnya ada di sini saudara. Di ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Jadi, untuk saudara kuat di dalam Tuhan, saudara harus menerima dengan iman kasih Tuhan itu yang sudah dicurahkan dalam hati kita. Karena ayat ini berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita. Artinya di hidup ini, kasih Allah sudah dinyatakan melalui Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan. Tanpa kasih Allah, kita fatal saudara. Tanpa kasih Allah, kita lemah. Oleh karena itu, orang yang menerima dengan iman kasih Tuhan, dia adalah orang yang selalu membuka hati, mengizinkan kasih Allah itu selalu ada dalam hidup ini. Kasih Allah itu selalu baru, mengalir, dan bertakhta di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau kasih Allah mengalir, bertakhta dalam hidup kita, maka Mazmur 13 ayat yang ke-6 berkata, bahasa Indonesia masa kini berkata, sebab aku mengandalkan kasih-Mu. Orang yang menerima dengan iman kasih Tuhan, berarti orang itu yang mengandalkan kasih-Nya Allah itu sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kasih dunia ini. Kita hanya bisa mengandalkan kasih Tuhan. Kalau orang yang menerima dengan iman kasih Tuhan yang sudah ada di dalam hati ini, maka cirinya adalah orang yang bersukaria. Coba saudara tatap kiri kanan. Wajahmu, senyummu mencerminkan kasih Allah yang ada di dalam hidupmu. Saudara adalah orang yang bersukaria. Karena firman Tuhan berkata, maka aku akan bersukaria karena engkau menyelamatkan aku. Itulah kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita adalah joy. Adalah sukacita. Adalah damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang bersukaria, tandanya apa? Aku mau memuji bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Waduh, goyangannya si singers gak kuat juga ya kan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Itu tandanya kita bersukaria, bersukacita, peace.
Peace itu hanya ada di dalam Tuhan. Bukan di gereja, di dalam Tuhan. Walaupun di dalam gereja kalau nggak ada peace, nggak ada Yesus, nggak ada itu. Itu sukacita. Gereja, tubuh Kristus. Gereja yang sesungguhnya adalah tubuhmu. Oleh karena itu, kita mau jaga hati ini. Kita mau jaga hidup ini. Sehingga kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Jadi untuk menjadi kuat, saudara harus menerima dengan iman kasih Tuhan. Orang yang menerima dengan iman kasih Tuhan itu adalah mengizinkan kasih itu mengalir dan bertakhta dalam hati ini, dan kasih itu selalu baru. Kalau kasih itu selalu baru, maka saudara otomatis mengandalkan kasih itu. Mengandalkan kasih itu. Orang yang mengandalkan kasih, dia identik dengan orang yang bersukaria. Orang yang bersukaria, firman Tuhan sudah katakan, dia mau memuji Tuhan. Berarti kalau kita memuji Tuhan, kita ada damai sejahtera. Amin. Di tempat kerja pasti saudara ada masalah. Iya kan? Di rumah aja ada masalah, masa di tempat kerja nggak ada masalah? Iya toh? Pasti ada. Bersukaria saja. Artinya bersukacita di dalam Tuhan. Memang berat ketika ada di dalam pergumulan. Tapi minta Tuhan tolong mampukan saya untuk memuji Tuhan. Mampukan saya untuk mengagungkan Tuhan. Maka dia akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan yang baik. Orang yang menerima dengan iman kasih Tuhan, dia akan percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita, saudara. Saya sebagai ayah, sebagai suami, kadangkala tidak sempurna kasih itu. Hanya Yesus yang sempurna kasihnya. Selalu baru dia beri. Setiap saudara bangun pagi, itulah bukti kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Waktu saudara bangun, oh thank you Jesus. Saya bisa melihat keluarga, saya melihat suami, melihat istri, melihat anak, melihat teman-teman. Itu kasih Allah yang baru. Itu pembuktian kasihnya kepada kita. Orang yang menerima kasih Allah di dalam hidupnya, tandanya dia selalu berharap kepada Kristus. Kenapa saudara harus berharap kepada Kristus? Karena Kristus adalah pengharapan yang benar. Katakan amin, saudara. Kristus adalah pengharapan yang benar. Karena Yesus Kristus akan membuat hidup kita menjadi berharga. Tanpa Yesus hidup ini tidak ada artinya, saudara. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, walaupun di bank account saudara ada $1 million, $1 million itu tidak akan berharga tanpa Yesus di dalam hidup. Karena ini yang kita pakai, mobil yang saudara miliki, itu nggak akan bawa ke surga. Saudara mati, berapa jas yang paling mahal yang saudara pernah lihat? Cuma itu yang saudara bawa. Bahkan mungkin sepatu. Sepatu yang termahal mungkin kalau engkau punya duit, dibeliin keluarga, saudara kasih sepatu. Tetapi kekayaan saudara nggak akan dimuat di peti mati, saudara. Semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu saya mau katakan, hanya Yesus yang membuat hidupmu berharga. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan hidupmu berharga. Hidupmu sangat berharga. Dengan berharap kepada Kristus, maka di dalamnya terdapat nilai-nilai yang diperjuangkan untuk membuat setiap manusia tetap hidup karena kasih Allah. Saudara hidup bukan karena saudara olahraga, karena kasih Allah. Benar, saudara. Bukan obat yang kita minum sehingga saudara hidup. Itu karena kasih Allah kepada saya dan saudara.
Oleh karena itu, jangan berlaku tidak baik sama kasih Allah itu. Hormati saja dia. Hormati dengan apa? Ucapan syukur kita. Membuat dia selalu bersuka cita melihat umat-umatnya memuji dan menyembah dia. Hal yang kedua, cara yang perlu saudara dan saya lakukan agar saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah memiliki iman yang tidak menjadi lemah. Seperti apa iman yang tidak menjadi lemah? Roma pasal 4 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini saya sudah khotbahkan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Ayat 19 berkata begini. Abraham waktu itu tahu bahwa ia sudah tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Abraham sadar dan dia tahu persis kenapa dia tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Alkitab mencatat sebab badannya sudah terlalu tua. Artinya tubuhnya sudah tua dan umurnya sudah hampir 100 tahun. Ini menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini sudah hampir 100 tahun. Tapi di terjemahan yang lain mengatakan umur Abraham sudah 100 tahun. Tidak mungkin lagi akan mendapatkan seorang anak. Bahkan firman Tuhan mencatat Sarah istrinya itu mandul. Titik. Kata selanjutnya firman Tuhan katakan, namun iman Abraham tidak menjadi berkurang. Katakan amin. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Itu artinya bahasa ini. Dia tahu dia tidak mungkin akan mendapatkan seorang anak lagi. Tetapi imannya tidak berkurang. Imannya tidak menjadi lemah. Bahkan ia berkata di dalam ayat 20, ia tetap percaya. Percaya kepada apa? Janji Allah. Dia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Berarti untuk saudara menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara harus memiliki iman yang tidak menjadi lemah. Seperti iman Abraham. Seperti apakah iman yang tidak menjadi lemah? Iman yang tidak menjadi lemah menurut ayat-ayat yang kita baca tadi adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Walau dunia kenyataan tidak sesuai dengan dunia atau pandangan iman. Kalau saudara baca ayat 19, dunia kenyataan mengatakan bahwa Abraham tidak mungkin mempunyai keturunan lagi. Karena Abraham sudah tua. Itu dunia kenyataan. Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah opa. Tidak mungkin memberikan keturunan kepada Sarah. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, Sarah mandul. Orang mandul tidak punya anak. Orang Manado bilang, pakai wire lagi saudara. Namanya nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi Abraham percaya kepada janji Allah. Pandangan imannya tetap percaya kepada Allah. Amin. Jadi iman yang tidak menjadi lemah adalah iman yang tidak terintimidasi. Tidak terintimidasi dengan situasi yang ada. Iman yang tidak terintimidasi adalah iman, boleh dikatakan, punya keberanian, saudara. Iman yang berani. Abraham, karena dia percaya kepada Tuhan, dia tetap mengimani, dia berani memegang janji Allah. Karena dia yakin Allah akan menjawab. Iman yang tidak terintimidasi adalah terus berjalan bersama Tuhan. Walaupun fakta kita sakit. Tadi pagi sebelum datang ibadah, tiba-tiba teks WA masuk.
Di call berkali-kali, ya namanya pagi-pagi saya nggak angkat. Pas saya angkat, Om, Opa di rumah sakit. Sudah nggak sadar. Aduh, saya bilang gimana lagi ini Tuhan. Artinya begini saudara. Pergumulan, itu fakta yang ada di depan saya. Opa sudah nggak sadar lagi. Aduh. Ya saya bilang ya udahlah kalau begitu. Kalau apa-apa anak-anak yang langsung pulang. Saya tidak mau terintimidasi dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Terintimidasi dengan apa kata orang. Fakta berkata beliau sakit. Tapi saya punya iman, Tuhan pasti tolong. Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Tidak terintimidasi artinya apa? Saudara terus berjalan bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Bukan karena masalah yang ada di depan kita, sehingga kita berkata, kayaknya Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Enggak, saudara. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap peduli. Oleh karena itu, jangan menjadi lemah iman kita. Iman yang tidak menjadi lemah adalah iman yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Seperti Abraham. Walaupun saudara belum melihat jawaban doa, jangan bimbang. Walaupun saudara belum menerima dengan tangan, belum melihat dengan mata kepala saudara sendiri, jangan bimbang. Berani melangkah bersama Tuhan, mujizat pasti dinyatakan dalam hidup saudara. Amin dulu dong, ya kan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, cara yang perlu saudara lakukan sehingga saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah memiliki semangat sehingga saudara bisa tabah dan kuat di dalam Tuhan. Coba saudara katakan sama-sama, semangat. Cuma Rudi yang bilang semangat ini, yang lain gimana? Coba, semangat. Nah ini baru bilang mantap. Memiliki semangat sehingga saudara bisa tabah dan kuat di dalam Tuhan. Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wah, Rudi lagi yang amin. Yang lain gimana? Coba. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bahkan dikatakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Gak ada satu manusia, saudara. Orang terdekat saudara pun tidak mampu memulihkan semangat saudara yang patah. Hanya ada satu sahabat kita yang tidak pernah terlelap. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Dia akan selalu memulihkan semangat kita. Bahkan Roma 15 ayat yang 4-5. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci memang merupakan ajaran bagi kita. Dan semua ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita tabah. Menjadikan kita kuat. Sehingga kita terus berharap kepada Allah yang adalah penolong kita. Dikatakan di dalam Roma ini, dialah sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Tidak ada tempat yang aman, hanya ada di dalam Yesus. Untuk saudara bisa semangat, saudara hanya mendekat kepada Tuhan. Saya undang semua pemain musik. Singers yang ada, saudara maju ke depan. Di akhir khotbah saya mau encourage saudara bahwa orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mudah menyerah. Sekali lagi, orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mudah menyerah.
Orang yang tidak mudah menyerah ketika dia gagal, dia tidak akan galau. Tetapi yang dia lakukan adalah mau bangkit kembali. Amin. Semangat. Semangat saudara. Jadi orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mudah menyerah. Mari kita bangkit berdiri semua. Amsal 24 ayat 16. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, meskipun orang benar jatuh berkali-kali, firman Tuhan katakan, dia akan selalu bangkit kembali. Tapi orang jahat akan gugur saat ditimpa malapetaka. Sebagai conclusion, ayat terakhir. Saudara harus taruh dalam hidup ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Setidak-tidaknya mereka kuat dan teguh. Bahkan dikatakan, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau melayani Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dikatakan, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Artinya apa? Saudara akan mendapatkan reward. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita katakan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hati kami Bapa, bejana hatiku. Haleluya. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Terima kasih Tuhan. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sambil saudara nyanyikan pujian ini 2 kali lagi, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan melihat jauh kedalaman hati saudara. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Dunia ini saudara bukan lebih menjanjikan yang the best bagi kita. Tetapi dunia yang kita jalani hari-hari ini, banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak pergumulan. Kalau iman saudara lemah, saudara akan dibantai oleh intimidasi, oleh masalah yang ada di depan nanti. Saudara akan gugur ketika imanmu menjadi lemah. Tetapi kasih karunia Allah membuat iman saudara jadi kuat. Kasih karunia Allah membuat pengharapanmu semakin tertuju kepada Kristus. Sehingga engkau tidak dikalahkan oleh masalah. Engkau lebih daripada orang yang menang. Sekali lagi, dengan iman, maka ada pemulihan dalam hidupmu malam ini. Haleluya, haleluya Jesus. Sentuh hati kami ya Tuhan. Ubah hidup kami. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau ajaib bagi kami. Engkau terlalu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Air mengalir yang tiada. Satu kali lagi sambil saudara rasakan jemaat Tuhan.
Bapa, sentuh hati kami. Mengalirlah Roh Kudus bagi kami. Mengalir bagi kami, jamah kami. Engkau yang memulihkan kami malam ini. Ada mujizat di tempat ini. Ada pengalaman baru terjadi malam ini. Ada komitmen yang baru terjadi malam ini. Sehingga ada pengharapan yang baru. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hatiku. Saya undang nanti Ibu Gembala untuk berdoa buat kita malam ini. Haleluya. Sebuah kasih yang selalu memberi. Terima kasih Tuhan. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kami kesegaran ya Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya hanya bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan saat-saat ini tidak akan pernah bisa mengurangi cinta kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kau sudah menebus kami Tuhan dari jalan-jalan kami yang lama Tuhan. Dan kami tetap mau kuat. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap kuat bersama dengan Engkau. Kami mau tetap semangat dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hari lepas hari. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang manis yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mau berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Berkat anugerah-Mu yang sudah Kau bagikan bagi kami. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Biar semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengembalikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita buat pujian kita betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bawakan satu pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Saya ulang Bapak Gembala. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. malam ini kita telah menerima jawaban ilahi yang daripada Tuhan untuk kita tetap kuat bersama Dia. Situasi bisa sulit, situasi bisa tidak bersahabat, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kekuatan yang supernatural dari Tuhan mengalir bagi kita. Dan kita dikaruniakan kemenangan lebih daripada orang yang menang. Mari kita mau angkat tangan di akhir ibadah ini. Kita mau angkat tangan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya untuk memberkati kita sekalian. Karena firman Tuhan berkata Dia akan mengangkat kita semakin naik dan bukan turun. Dia akan menjadikan saudara dan saya kepala dan bukan ekor. Dan saudara diberikan kemampuan untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dengan iman, terima dengan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa engkau adalah orang yang sedang diproteksi oleh Tuhan. Dengan iman kami terima berkat Tuhan, bahwa kasih karunia dari Allah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Tuhan, saat ini kami bawa orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidupnya, di dalam pelayanan yang ada di Indonesia. Kami punya Tuhan yang masih hidup dan kuasa-Mu belum ada bayang perubahan. Hari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, berkemurahanlah bagi beliau. Bermujizatlah bagi keluarga kami. Tidak ada kata yang terindah yang ingin kami sampaikan. Engkau yang empunya hidup ini ya Bapa. Engkau yang empunya nafas kami ya Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan beliau ada di muka bumi ini, tambahkan umurnya ya Bapa. Tambahkan umurnya Bapa bagi kami. Bukan kehendak kami yang jadi,
Kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi bagi kami ya Bapa. Di surga masih ada Yesus. Di surga masih ada Allah yang mempunyai kuasa, yang mampu memberikan pertolongan bagi kami yang membutuhkan. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami, bukan permintaan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan, dan kami tutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.